Komunikasi suami istri khususnya. Kenapa hal ini penting? Karena penyebab perceraian nomor satu, ini menurut riset di Amerika Serikat, itu adalah karena poor communication. Itu artinya suami istri itu punya komunikasi yang buruk, yang secara tahun-tahun yang mereka lalui kemudian akhirnya mengakibatkan mereka bersepakat untuk berpisah. Wah, ini menyedihkan ya. Pemirsa Siwot TV, dengan saya Cangku Iva, dan saya adalah seorang passionate married mentor di Indonesia. Passionate artinya, saya kalau ketemu para suami istri, waduh, rasanya ada suatu antusias. Antusias untuk apa? Mentor. Mentor adalah mendampingi, ya, pendampingan. Jadi kegiatan saya sehari-hari dengan istri saya Liana adalah bertemu pasutri demi pasutri untuk mendampingi pernikahan mereka supaya mereka bisa mempertahankan dan menikmati pernikahan seumur hidup. Ingat, waktu kita masuki pernikahan, wah, biayanya besar sekali. Investasinya banyak sekali. Persiapannya, waduh, itu membuat kita begitu menghadapi hari itu, makan habis pikiran, hati, bahkan uang, ya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak yang mengalami kegagalan. Kenapa sampai gagal? Sebenarnya masalah pasutri itu mirip-mirip. Tetapi kenapa ada yang tetap jalan berhasil? Ada yang gagal total. Ya, mungkin karena mereka kekurangan strategi, kekurangan kiat-kiat di dalam merawat dan membangun akan pernikahan mereka. Makanya sehari-hari saya dan Liana, kami pergi dari satu kota ke kota yang lain, memberikan ceramah ataupun pembinaan bagi pasutri juga bagi keluarga. Nah, hari ini bagi pemirsa Siwot TV, ini adalah video saya yang pertama dan saya ingin membicarakan satu hal yang penting, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi suami istri khususnya. Kenapa hal ini penting? Karena penyebab perceraian nomor satu, ini menurut riset di Amerika Serikat, itu adalah karena poor communication. Itu artinya suami istri itu punya komunikasi yang buruk, yang secara tahun-tahun yang mereka lalui kemudian akhirnya mengakibatkan mereka bersepakat untuk berpisah. Wah, ini menyedihkan ya. Tadi saya udah bilang, memasuki pernikahan, begitu banyak effort, upaya, usaha yang dibuat. Tapi kemudian setelah melewati tahun-tahun kok malah berakhir dengan perpisahan. Tentunya ini sangat menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan bagi suami istri itu saja, tapi juga pasti sangat melukai dan menyedihkan bagi anak-anak yang mungkin sudah hadir dalam pernikahan. Nah, karena itu hari ini saya ingin membicarakan satu hal tentang komunikasi yang saya harap pemirsa Siwot TV ditolong akhirnya untuk bisa mengerti. Dan mungkin juga memperbaiki bagaimana supaya punya komunikasi yang lebih baik. Nah, komunikasi menurut Martin Buber itu ada 3 macam. Macam yang pertama itu disebut komunikasi I&I. Ya, I itu saya, and I dengan saya. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Yang kedua itu adalah I and it. I itu saya, dengan it itu adalah barang. Loh, kok begitu? Oke, nanti saya akan coba paparkan. Nah, 2 yang tadi saya sebut pertama itu adalah tidak bagus. Yang bagus bagaimana? Itu adalah yang ketiga, adalah I and thou. Nah, kita coba masuk ya. Supaya kita bisa mengecek diri kita, apakah kita berkomunikasi dengan cara seperti ini. Karena jikalau berkomunikasi dengan cara seperti ini, itu pastinya tidak baik dan harus kita kembangkan. Kita harus perbaharui, kita harus mengubah diri kita. Ya, mungkin tidak dalam semalam, tetapi kita berproses. Nah, komunikasi yang pertama yang kurang baik itu adalah komunikasi I and I. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kita bertemu ya dengan seseorang. Nah, kemudian dalam katakanlah percakapan, itu kita bayangkan di kafe, kita ketemu seseorang, oke? Dan ternyata sepanjang 30 menit itu kita terus berbicara tentang mungkin diri kita, mungkin tentang pengalaman kita, ya. Semuanya tentang diri kita.
Lalu bagaimana lawan bicara kita? Ya, lawan bicara kita posisinya pasti mendengarkan, ya kan? Kalau enggak kan kita bicara sendiri nanti dibilang orang gila. Nah, dia mendengarkan. Tetapi komunikasi INI itu adalah artinya kita tidak menanyakan pendapatnya. Kita tidak mempedulikan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Sepanjang waktu itu, betul-betul INI communication artinya terus saja menyampaikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang kita ingin bicarakan, dari satu topik ke topik yang lain terus berpindah, dan kita menjadikan lawan bicara itu hanya sebagai pendengar. Ya, sampai kapan? Sampai kita capek dan kemudian udah yuk kita pergi jalan-jalan. Nah, jikalau komunikasi seperti ini terus dipertahankan, maka kita akan ditemukan sebagai orang yang akhirnya tidak menyenangkan. Saya teringat satu masa ada seorang ibu di satu tempat ketemu saya. Halo Pak Cang. Wah, saya kalau ketemu ibu itu, saya dari jauh sudah lihat, waduh, ini komunikasi ibu ini adalah INI. Jadi begitu dia ketemu saya, udah ada di hadapan saya, dia akan ngomong, Pak Cang. Wah, dia mulai bercerita. Dari satu titik ke titik yang lain, saya mendengarkan gitu ya. Sambil tarik nafas. Kapan ibu ini selesai? Saya terus mendengarkan dia berbicara. Topiknya itu tidak habis-habis. Saya terus berdiri ya di depan dia. Bagaimana cara menghentikan komunikasi INI? Ada yang bilang, coba lihat kapan dia tarik nafas. Begitu dia tarik nafas, nah kita stop dia. Bu, saya ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Maaf ya Bu, saya permisi dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Besok-besok kalau ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Wah, dia bilang begitu, udah ngobrol. Tapi sesungguhnya komunikasi INI itu bukan obrolan. Itu adalah hanya satu orang yang terus berbicara tidak selesai-selesai. Dan lawan bicaranya hanya mendengarkan saja. Nah, komunikasi seperti ini jikalau ada dalam hubungan suami istri, akhirnya ditemukan oleh pasangan, kok aku tidak nyaman ya dengan pasanganku. Karena kenapa? Komunikasinya satu arah saja. Nah, adakah di antara kita yang berkomunikasi seperti ini? Coba ya kita cek. Dan kita juga boleh bertanya kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Gaya komunikasiku tuh seperti ini nggak sih? Oh, bagaimana? Aku baru dengarkan satu video dari Pak Cangkuifa yang katanya mentor pernikahan. Nih, coba kamu dengar penjelasannya. Nah, bisa Anda tonton video ini bersama dengan pasangan Anda dan kemudian saling cek and recheck. Yang poin nomor 1 ini, komunikasi tipe 1 ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena dalam jangka panjang, itu mungkin akan memuaskan satu pihak. Tetapi membuat pihak yang lain itu menjadi letih. Karena tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke? Nah, yang kedua adalah I and it. Apa itu komunikasi I and it? Komunikasi I and it itu artinya, I itu saya, it itu barang. Artinya kita berbicara dengan pasangan kita, atau kita berbicara dengan anak-anak kita. It itu barang artinya, waktu kita ada perlu dengan barang itu, baru kita ambil dari gudang, baru kita pakai barang itu. Setelah kita pakai dan selesai, kita balikin lagi ke gudang. Kita tidak lihat. Nah, gaya komunikasi seperti ini artinya, waktu ada kebutuhan, baru kita ngomong sama dia. Bagaimana kalau tidak ada kebutuhan? Tidak bicara. Nah, ini seringkali terjadi dalam hubungan suami istri. Seorang suami yang ada maunya, ya katakanlah dalam hubungan suami istri, ada kebutuhan seksual. Waktu ada kebutuhan seksual, seorang suami baru ngomong. Kok istrinya deket-deket ya. Halo ma, apa segala macam. Wah, istri kalau dibegitukan jadi kesel, jadi sebel. Kamu tuh kalau ada maunya aja baru ajak aku ngobrol, baru pegang-pegang. Kalau enggak, sibuk sendiri, main handphone sendiri. Bahkan ada yang bilang, handphone kamu tuh istri pertama, aku nih istri tahu keberapa. Karena ada maunya aja kamu baru ngomong sama saya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini gaya komunikasi yang tidak bagus. Jadi, I and it tandanya yang pertama, kalau ada maunya, baru ngajak bicara. Itu kan orang diperlakukan seperti benda. Ada maunya, diambil, dipakai. Tidak ada maunya, dibiarkan saja tergeletak di sana.
Kemudian gaya bicara I and it juga adalah selalu keluar itu adalah instruksi-instruksi. Perintah-perintah. Tolong buatkan kopi. Tolong ambil ini. Tolong ambil itu. Bukannya tidak boleh dalam rumah tangga ada instruksi atau minta tolong. It's okay kan? Namanya juga rumah tangga itu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Tetapi jikalau komunikasinya hanya itu saja, akhirnya orang merasa diperalat. Orang merasa hanya ya sebagai benda. Kamu lagi perlu aku aja panggil-panggil. Kalau enggak, aku nggak diajakin ngomong. Diajakin nanya. Misalnya, udah makan belum? Gimana makan apa tadi? Ya kan harusnya begitu. Atau menanyakan perasaan. Atau melibatkan dia dalam pengambilan keputusan. Artinya, komunikasi I and it ini secara jangka panjang akan menciptakan satu perasaan asing. Perasaan tidak dilibatkan. Nah, kita tinggalkan ya gaya komunikasi yang kedua ini. Komunikasi yang ketiga itu adalah I and thou. Jadi bukan I and I, bukan I and it. Ini jelas model komunikasi yang dalam jangka panjang membuat tidak nyaman. Tetapi I and thou, jikalau kita melatih, wah, itu bisa bikin kangen. Orang jadi pengen ngobrol sama kita. Dan khususnya dalam hubungan suami istri, jikalau terjadi komunikasi I and thou, itu rasanya, aduh, aku pengen ngomong lagi sama suamiku. Aku pengen lagi ngobrol sama istriku. Kenapa? Karena komunikasi I and thou, I itu saya, thou itu dia. Nah, kalau berbicara dia, berarti kita menghormati dia sebagai satu pribadi. Pribadi itu kan pasti ada perasaannya. Pribadi pasti ada keinginannya. Pribadi itu pasti punya pendapatnya sendiri. Maka kita juga setelah menyampaikan saya menyampaikan pokok pikiran saya menyampaikan perasaan saya menyampaikan pendapat saya. Maka kita juga mau mendengar dari sisi dia bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, bagaimana pendapatnya. Nah, tetapi pertukaran ini seringkali tidak mudah. Saat suaminya pintar, istrinya juga lebih pintar. Mereka berkomunikasi, wah, ujung-ujungnya malah jadi ribut. Nah, sehingga ini harus dilatih ya. Saat saya mementor, saya membimbing para suami istri untuk bisa berkomunikasi secara I and thou, bagaimana cara melatihnya? Saya minta kepada setiap suami istri untuk seminggu sekali pergi misalnya ke kafe yang tenang ya, cari tempat duduk di pojokan begitu kan. Hari ini ada kafe di mana-mana, oke? Atau tempat juga fast food boleh. Ya, cari pojokan yang tenang. Dan di situ melatih komunikasi I and thou itu. Artinya, itu saya sebut sebagai dating. Ya, dating suami istri. Nah, saat suami istri pergi, berdua saja. Anak-anak nggak boleh ikut. Karena jikalau anak-anak ikut, tidak ada lagi komunikasi I and thou. Adanya cuma suruh-suruh, perintah-perintah. Inilah, itulah, segala macam. Wah, itu biasanya jadi chaos ya. Dan pulangnya udah letih. Capek sekali ya. Jadi pergi, maunya rekreasi, maunya intimasi, tapi pulangnya letih. Karena anak-anak mungkin memang dalam masa pertumbuhan, mereka berinisiatif, mereka kreatif, memiliki banyak sekali gerakan ke sana ke sini. Nah, komunikasi I and thou harus dilatih melalui dating. Artinya, siapkan waktu yang khusus seminggu sekali. Ya, itu tidak perlu lama-lama. Mungkin hanya 1 jam saja. Pergi ke satu tempat. Dan keadaan kita saat itu sedang prima. Ya, istri juga pasti mempersiapkan baik-baik akan dirinya. Dia merias wajahnya, cari baju yang terbaik. Banyak suami istri yang sudah kami bimbing bersaksi kepada kami. Menyatakan, wah, Pak Kuiva, setelah pulang dari dating, saya pengen dating terus. Ya, lakukan, silakan. Karena di dalam waktu momen itu, mungkin hanya 1 jam. Suami betul-betul fokus kepada perkataan istrinya. Demikian juga istri fokus kepada apa yang disampaikan oleh suaminya. Terjadi satu pertukaran ya. Juga di meja ada hidangan makanan, mungkin ada secangkir kopi. Kenapa secangkir kopi? Apakah artinya romantis? Oh tidak, itu hemat ya. Nah, bisa saling
Di dalam meja itu ya, di atas meja ada makanan, ada minuman. Sambil kita bertukar. Bertukar apa? Perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita. Juga kita menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita juga boleh bawa notes, bawa pen, dan kita catat. Nah, ini komunikasi I and thou, artinya ada pertukaran ya, waktu saat berbicara. Ada kita fokus mendengarkan. Sehingga kita juga tahu apa ya motivasi dia menyatakan itu. Juga apa motivasi saya waktu saya menyampaikan hal ini. Nah, semuanya itu jika dilakukan secara frequently. Apa artinya frequently? Secara teratur. Saya tadi bilang seminggu sekali. Cari waktu yang terbaik. Tetapkan. Jadi ini bukan pertemuan mendadak. Ini bukan pertemuan yang, wah hari ini saya libur, ayo kita pergi dating. Bukan. Tapi ini direncanakan. Maka pelan-pelan suasana kebatinan hati dan pikiran suami istri itu pelan-pelan akan menyatu. Waktu pergi ada sukacita, ada kesenangan. Waktu pulang setelah bertukar pikiran perasaan juga ada semangat. Ada semangat untuk membina cinta kasih. Untuk membangun pernikahan. Dan pernikahan ini adalah panjang sekali seumur hidup. Betul-betul kita harus rawat komunikasi kita. Oke, salam untuk setiap pemirsa Seaword. Saya Cangkuy Fah, Passionate Married Mentor. Dan kiranya Tuhan memberkati akan video ini menolong setiap para pasutri.